Shalom, apa kabar semuanya? Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, ada hal yang menarik yang kita mau bahas hari ini. Memang kalau bicara tentang topik ini nggak akan pernah habis, saudara. Untuk kita bahas, kita diskusikan. Jadi bicara tentang nikah, cerai, nikah lagi. Saya nggak bilang saudara yang datang ke sini lagi mau bercerai, atau saudara mau nikah lagi, nggak begitu juga sih. Jadi topik ini sebenarnya untuk membuka cakrawala berpikir kita. Dan saya mau tanya dulu yang hadir di tempat ini, siapa yang datang ke tempat ini sudah punya pasangan tapi sedang merencanakan pernikahan? Ada nggak? Oh, bagus, bagus. Lu datang bawa pacar lu nggak, Gi? Nggak bawa ya? Harusnya suruh datang. Oh, Singapura, suruh pulang. Jadi yang belum menikah itu sebenarnya bagus banget nih. Jadi mereka masih ada pertimbangan untuk lanjut atau tidak. Dan yang udah menikah, ya udah kepalang tanggung, lu nikmati aja. Udah welcome to the jungle nih. Jadi ini kita ada dalam satu keadaan ini yang memang harus penting. Anak-anak muda sekarang lihat kayak misalnya di China, di Jepang, terjadi krisis seks kan. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka takut nikah, takut punya anak. Capek punya anak, ngurusin anak tuh repot. Akhirnya dipaksa mereka yang jomblo cepet dinikahkan sekarang. Yang jomblo cepet dinikahkan sekarang di Jepang. Karena kenapa? Ada jutaan rumah yang kosong, nggak ada penghuninya. China bahkan orang punya anak harus dibayar. Karena kenapa? Mereka nggak mau punya anak lagi. Nah, Indonesia surplus. Itu lihat tuh banyak anak-anak sekolah yang hamil di luar nikah berapa banyak sekarang. Di Jepang mengalami penurunan. Tahunan itu jumlah orang yang punya anak itu makin menurun dia. Maka akan terjadi masalah kan. Nah, kalau saudara-saudara kita, sepupu kita yang di luar sana, mereka itu kalau punya anak wajib. Kalau kita orang Kristen paling punya anak maunya 2, 3 udah kebanyakan. Mereka bisa 5, 6. Kalau istrinya 3, 15. Dan itu ada hukumnya. Maka mereka ketika datang ke Eropa, tinggal di sana, orang Eropa nggak mau punya anak, nggak ada yang mau nikah. Living together iya, tapi nggak mau punya anak. Di Eropa begitu. Nah, tapi mereka-mereka yang pada pergi ke sana, yang pada mau pergi ke Eropa karena mereka minta suaka, mereka pergi ke sana, ada konflik di Eropa. Mereka di sana punya anaknya banyak. Waktu kita pelayanan ke Eropa, berarti orang-orang di Belanda bilang apa? Semua Pak, orang Timur Tengah banyak. Kenapa? Orang-orang Belanda sendiri nggak mau punya anak. Living together ya mereka. Ada masalah juga. Mereka punya anak 5, 6, 5, 6. Apalagi mereka jadi warga negara di sana, masalah. Nggak usah jauh-jauh deh. Negara tetangga kita, Singapura. Sekarang juga mengalami krisis juga. Jumlah penduduknya tidak bertambah. Maka sekarang mereka ingin membuat kemudahan untuk orang jadi warga negara. Nah, ini memang konflik yang panjang sekali, saudara, kalau kita bicara tentang masalah pernikahan. Dan akhirnya orang, kalau saya selalu konseling, ada satu public figure mau menikah, terus ketemu sama saya, konseling. Saya bilang, lu harus konseling pranikah dulu, mau lu artis gue nggak pusing. Jadi ini orang public figure. Kejadian tahun yang lalu, dia mau menikah, terus kemudian udah ketemu sama saya. Udah ketemu sama saya, Pak, bisa nggak Pak nggak konseling pranikah, tapi langsung nikah. Wah, ini masalah nih. Kita tuh bukan karena dia public figure, kita nggak penting itu. Karena dia public figure, kenal di ruang publik. Di ranah rohani tidak. Tapi kan dampak secara psikis buat saya masalah. Kalau kita berkati seseorang dan orang itu divorce, kan kita masalah. Bukan karena dia, udah deh nanti dia kalau lu berkati artis, tenang aja masuk TV. Nggak usah lah, kali gue udah terkenal. Maksudnya nggak usah kayak gitu-gitu gitu loh. Wah, karena dikasih PK besar, nggak begitu juga saya. Ini masalahnya, pernikahan ini adalah keputusan yang diambil oleh seseorang yang tidak dapat dibatalkan sampai seumur hidup. Satu sejarah manusia yang tidak dapat diulangi lagi. Itu masalah serius. Jadi lebih baik tidak mengambil keputusan daripada mengambil keputusan di kemudian hari menyesal. Maka akhirnya mereka bilang apa? Saya sampai nggak percaya Pak dengan lembaga pernikahan. Sehingga orang tuh punya pikiran yang kacau. Udah deh kalau berkati di gereja pasti kehendak Tuhan. Yang bilang begitu siapa?
Nggak ada yang bilang begitu. Gereja itu tidak menentukan bahwa pernikahan itu kehendak Tuhan atau tidak. Maka dalam konseling pranikah di gereja kita, itu saya selalu panggil calon pengantin, saya tanya sama mereka berdua. Yang lakinya saya tanya, kamu yakin dia pasanganmu kelak jadi istrimu? Yes. Kamu yakin dia akan jadi pasanganmu kelak? Yes. Dua-duanya yakin. Tandanya apa? Kamu yakin kalau ini kehendak Tuhan? Oh, dia begini pak, dia begini pak, dia begini. Yang ceweknya ngomong gitu, yang cowoknya juga aku, dia begini pak, dia begini, dia begini. Jadi dua-dua ini yakin bahwa ketika mereka memutuskan menjadi pasangan suami istri, mereka yakin itu kehendak Tuhan. Saya sebagai gembala hanya melegitimasi keyakinan mereka berdua. Maka sebagai gereja atau gembala sidang tidak boleh aktif memutuskan bahwa mereka kehendak Tuhan. Karena ini hubungan dua pribadi yang berbeda, yang memiliki sebuah perasaan yang sama dan meyakini kalau mereka itu tahu melangkah dalam pernikahan atas kehendak Tuhan. Jadi waktu saya berkati mereka dalam pernikahan, Bapa di surga, saya selalu bilang begini, pihak laki, dari keluarga laki, nggak ada masalah ya? Nggak ada. Pihak perempuan ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Oke, saya kasih tahu dulu ya semuanya ya, bahwa ini konseling pranikah yang saya sudah laksanakan kepada mereka. Mereka meyakini bahwa mereka ini masuk dalam pelaminan atas kehendak Tuhan. Berdasarkan apa? Kesepakatan mereka berdua, bukan atas persetujuan saya. Atas kesepakatan mereka, maka saya memposisikan sebagai seorang gembala, diberikan kepercayaan untuk memberkati mereka atas komitmen mereka. Artinya, kalau ada terjadi apa-apa mereka di kemudian hari, maka gereja tidak bisa disalahkan. Karena kenapa? Itu keputusan mereka berdua. Tiba-tiba mereka mau cerai. Waktu mereka, Pak saya mau cerai. Gue gak salah loh, orang lu yang kemarin udah ngomong kata kehendak Tuhan. Orang kalau lagi pacaran gitu kan, semua dicium wangi aja. Nah ini dia nih kesepakatan. Jadi banyak orang yang akhirnya jadi masalah. Untuk apa menikah kalau suasana rumah tangga kita kayak neraka? Untuk apa? Banyak orang yang menikah, gue nyesel, nikah terakhir karena masalah kan. Nah ini kita problematika saudara masalah. Dalam konteks perjanjian lama, seolah-olah Tuhan izinkan bapak-bapak leluhur kita punya istri lebih dari satu. Ya benar nggak? Abraham diizinkan tidur dengan Hagar atas izin Tuhan. Yes. Maka punya anak namanya Ismail, kan diberkati. Yakub suka sama Rachel, akhirnya suka sama Lea. Poligami. Daud istrinya banyak, lihat Batsheba selesai. Itu istri orang tuh, diambil tidur sama dia. Anak yang hamil itu, anak yang hamil lagi. Batsheba yang hamil itu, anaknya meninggoy. Kenapa meninggoy? Itu hukuman dari Tuhan. Baru dia hamil lagi, punya anak namanya Salomo, atas seizin Tuhan. Salomo punya istri 1000 total, 700 istri, 300 gundik. 700 istrinya itu anak-anak raja dikasih ke dia. Seolah-olah Tuhan izinkan hal itu terjadi. Jadi poligami itu pada saat itu peristiwanya begitu. Nah, itu part yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan. Dalam konteks perjanjian baru, nggak bisa kata Tuhan. Satu laki hanya ketemu satu istri. Kalau kamu mau bercerai sama dia, kecuali karena zina, nanti saya akan bahas. Baru kita ngerti poin itu. Jadi kita tidak serta-merta, nanti saudara minta, pasti ada yang nanya nih, kenapa Pak, yang waktu itu ada orang yang cerai nikah lagi, setujuin diberkati di gereja. Tunggu dulu, lihat konteksnya dulu. Jangan semua serampangan seini, gini, bebas. Nggak bisa, kita teliti banget saudara. Kita teliti, kita analisa dengan tepat. Nah ini penting sekali saudara, karena kenapa? Karena ini jantung sekali kita. Nah kalau kita ini jantungnya saudara, hati-hati dalam memutuskan apapun. Nah kenapa? Sebagai gembala, saya memberanikan diri keluarkan tema ini. Karena kenapa? Banyak pertanyaan ketika saya jadi gembala. Untuk menyelesaikan masalah ini. Yuk kita buka Alkitab yuk. Matius pasal yang ke-19. Yuk kita lihat yuk. Matius pasal yang ke-19. Kita baca yuk. Matius pasal yang ke-19. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di apa?
Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya. Nah, ingat loh, orang Farisi datang untuk mencobai dia. Artinya orang Farisi ini tahu kasusnya. Memang kerjaan orang Farisi itu suka iseng, saudara. Dia mau cari tahu nih Yesus salahnya di mana. Jangan sampai kecelak dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan apa? Laki-laki dan apa? Lagi dikasih tahu bahwa pernikahan itu hanya laki-laki dan perempuan. Pernikahan laki dengan laki tidak boleh di-approve. Perempuan dan perempuan tidak boleh di-approve. Jadi waktu ditanya boleh nggak ceraikan, harusnya Yesus hanya bilang ini, nggak boleh, gitu kan? Tapi Yesus bilang gini, pada mulanya Tuhan menciptakan laki-laki dan apa? Lagi kasih tahu identitas kita, gender kita nih masing-masing. Yang boleh nikah adalah laki dan perempuan. Makanya kenapa gereja tidak boleh memberkati kaum LGBT. Tapi di Amerika boleh lakukan pernikahan sesama jenis. Karena hilang habitatnya. Sebenarnya laki ketemu dengan perempuan, itu doang. Laki ketemu laki, nggak ada dasar firman Tuhannya. Perempuan dengan perempuan nggak ada dasar firman Tuhannya. Bagaimana berkati orang yang sesama jenis? Nggak bisa. Tapi kalau gereja tidak melakukan pemberkatan, gereja itu kena hukum di dalam negara bagian itu. Itu jadi masalah. Ingat ya baik-baik ya. Tidak ada Tuhan menciptakan kita itu gender selain laki dan perempuan. Lagi dikasih tahu nih. Jadi artinya hari ini nih kita semua yang hadir dalam ruangan ini, waktu ditanya apakah orang boleh menceraikan dengan alasan apapun, ingat ya, pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ayat yang keempat kita baca ya. Ayat 5, 1, 2, 3 ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan apa? Meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan apa? Sehingga keduanya apa? Tingkat konflik terbesar dalam rumah tangga adalah ketika orang tua atau mertua campur tangan dalam rumah tangga kita. Prinsip pernikahan adalah laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Artinya dia harus keluar dari rumah orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Ini bukan simbolik. Karena tingkat konflik terbesar adalah ketika pihak ring satunya mereka ikut campur tangan di dalamnya. Ayo lo tuh ya. Makanya Pak, Bu, yang nanti mau menikahkan anaknya, puas-puaslah sekarang kuasai dia sebelum dia ada di pemberkatan nikah. Oh saya kalau lagi pemberkatan galak loh. Sorry ya Pak, Bu, minta maaf ya. Setelah pemberkatan ini habis selesai, 2 berkat, Bapak Ibu mundur. Bapak Ibu mundur karena mereka sudah jadi keluarga yang independen. Tidak boleh ada intervensi. Kalau sudah menikah, nggak boleh cerita sedikit pun kepada orang tuamu. Rusaknya istrimu, rusaknya suamimu, tidak boleh mulutmu bocor cerita kepada orang tuamu. Itu sumber konflik. Sekali kamu cerita dengan orang tuamu, maka dia punya hak untuk intervensi masuk ke dalam. Mundur. Susah pernikahan, jangan cerita sama siapa-siapa. Kalau happy pernikahanmu, nggak usah cerita, orang udah tahu kalau kamu lagi happy. Saya kasih tahu loh, baunya istrimu dan baunya suamimu jangan kamu ceritain sama siapapun. Nggak boleh, sumber konflik. Jujur, sekali kamu berani cerita, rame nih bareng semua. Walaupun orang tuamu sering kepo, karena anak gitu ya, sering rese banget sih kadang-kadang tuh, nyebelin. Datanglah kadang-kadang orang tuanya, lihatlah. Biasanya yang paling rese itu keluarga laki. Oh iyalah, udahlah, gue tahu banget lah. Oh kalau keluarga laki gitu kan, padahal dia ambil anak perempuan orang nih. Lihat tuh, kayak anaknya pangeran. Lu kira William, pangeran William dia. Pangeran Pinocchio, iya tuh orang. Lagi lihat gitu, loh kok kamu istri nggak siapin anakku makanan sih, roti, sarapan? Pagi-pagi dia bisa inspeksi loh. Jam 5 pagi dia udah datang, satpam kali dia. Datang dia lihat kenapa nggak disiapkan sarapan buat anak saya. Mantu
Lihat mertua datang, iya sorry ma, aduh aku bangun kesiangan. Males banget sih kamu, tersinggung dia. Makanya ingat, kalau yang mau nikah nih, saya kasih tahu, keluar kamu dari rumah orang tuamu. Lebih baik kamu tinggal di kos-kosan rumah satu petak, is okay. Jangan ada libatkan orang tuamu. Dia udah tua, nggak usah dipusingin. Mungkin ada yang ngomong di sini, ya pak, saya mau sama orang tua aja. Jangan nikah. Karena kalau udah nikah, nggak boleh kamu buat istrimu seperti pembantu. Nih ibu-ibu kok ngangguk sih, kenapa jadi begitu ya? Ibu-ibu gini. Kalau kamu tinggal di keluarga perempuan, jangan buat lakimu seperti supir dong. Keluarga independen, Pak. Lebih baik kita ngontrak di bawah kolong jembatan sekalipun, walaupun orang tuamu duitnya banyak, rumahnya banyak. Lebih baik di situ. Kenapa? Tinggal dengan pasangan sendiri, biar rumah kecil. Mau kita buka baju jalan kemana-mana juga nggak apa-apa. Lo kan suami sendiri. Mau dari kamar mandi dia nggak usah pakai baju ke ruang makan juga nggak apa-apa. Lah ini pasangan suami istri. Bagaimana mau keluar kamar dikit? Ya ada mertua tutup lagi. Pak, gerak-gerik kita diliatin dia loh. Ini barang-barang serius nih. Kalau ada mertua yang baik, ada mertua yang nggak kepo, ada mertua yang belaga buta, belaga tuli, belaga bego, ada. Dan dia lihat mantunya gitu, biarin aja, dia nggak pusing. Ada mertua yang kayak gitu. Banyak saya lihat mertua kayak gitu. Dan mertua itu biasanya yang ada di sini semua nih. Kalau mertua kita nggak rese sih nggak apa-apa bos. Kalau dia rese kita ribut, punya nih barang. Ini kita ngomong serius, punya nih. Kalau mertua lu rese jangan. Prinsipnya harus jadi keluarga yang independen. Prinsipnya independen kita kuat hari ini. Saya nggak bisa khotbahkan di mimbar. Kalau dalam dialog begini enak, saya nanti ada feedback. Kalau di mimbar begini repot. Mungkin nanti kalau di mimbar begini ada jemaat yang ngomong, aduh Pak Petra, so tau lah. Saya sama mantu saya baik-baik aja. Nah itu kan sih bahasa gitu, bahasa bersayap tuh. Makanya saya bilang, harus lihat case by case. Tapi yang paling penting, keluarga harus independen. Ada amin gak nih? Jangan recok, jangan dibuat recok. Kita repot-repotin, makanya kalau dia udah menjadi satu daging, meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istri dan menjadi satu daging, itu berarti dalam sebuah pernikahan itu rahasia ke rumah tangga itu adalah milik berdua. Siapa yang puji suamimu, kamu dipuji. Siapa yang jelekin istrimu, kamu juga dijelekin. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Harus ada nilai yang dibangun adalah tidak boleh ada trust issue, tapi harus membangun sebuah kepercayaan yang kuat di antara mereka berdua. Jadi dia nggak mau pusing orang ngomong apa, dia nggak mau dengar orang ngomong apa. Yang saya tahu suami gue orang baik, istri gue orang baik. Mau dengar busuknya apapun, telan itu rapi-rapi. Makanya saya selalu bilang yang baru masih pacaran nih, 90% pakai logika pacaran, 10% pakai hati. Kalau udah nikah, 90% pakai hati, 10% bego pakai otak. Lagi pacaran sih, wah nih laki gue keras kepala nih, diomongin gak bisa, tiap hari kalau ngomong kayak binatang sama gue. Lu putusin dia hari ini. Wah nih pacar gue perempuan nih, baru diajak ngomong dikit dia ngomong 10 kata, putusin dia. Terus saudara bilang kayak gini, nanti Pak pasti Tuan ubah, saya kasih tahu, masuk rumah pernikahan, welcome to the club. Dia lebih parah, bisa 10 kali lipat lebih parah. Jangan pikir pernikahan ubah dia. Orang yang diem aja ngomongnya makin banyak, apalagi yang ngomongnya makin banyak, nggak mungkin dia diem, makin double. Kayak masih ada waktu nih, saya harap selesai kayak gini pada mikir nih, kayak kita nggak jadi nikah deh ya. Apa-apa, lebih baik kita pecut dari sekarang bos. Kita pecut. Enakan lempar bom, biar pikir ulang. Tapi kalau udah lempar bom, yakin masuk dalam pernikahan, gue pede berkatinya. Itu berarti dia tahu bahwa apa yang saya ngomong tuh udah keras. Kalau dia menikah itu berarti lu nggak boleh cerai sampai metong, sampai meninggoy. Gak gampang nih, dua menjadi satu nih. Nah kalau dua udah menjadi satu begini, keren. Harus bangun sebuah nilai kepercayaan. Jangan sampai ada trust issue aja. Kalau udah bangun sebuah kepercayaan begini nih, nyaman kita. Suami kerja lu gak usah rempongin, istri kerja lu gak usah rempongin.
Suami pergi kemana-mana nggak usah, kan dasarnya percaya. Makanya harus mengasihi dia bukan dari kelebihannya, tapi harus mengasihi dia dari kekurangannya. Kalau engkau mengasihi dia dari kekurangannya, lihat kelebihannya dia, cintamu makin bertambah. Tapi lihat kekurangan dia, cintamu tidak berkurang. Tapi kalau mencintai dia dari kelebihannya, lihat kekurangan dia, cintamu berkurang. Lihat kelebihan dia, tidak akan bertambah. Jadi harus mencintai dia dari kekurangannya. Orang ngomong dari luar, laki lu tuh keras kepala, istri lu cerewet. Kita ngomongnya tinggal gampang. Oh iya, karena dia cerewet, karena dia keras kepala, gue malah makin sayang sama dia. Tapi laki lu kerja keras, cintanya makin kuat. Kalau orang suka dengan kelebihannya dia, oh dia kaya nih, gue nikah sama dia. Dia kena stroke bos, hartanya udah gak ada, lu tinggalin dia. Definitely 100% kamu tinggalkan dia. Karena dasar pemikiranmu money, uang. Kalau dasarnya uang, dia gak punya uang nih, pasti kamu tinggalkan dia. Tapi kalau kamu nikah sama orang itu, rumahnya di pinggir jalan, tapi ini orang pekerja keras, ini orang punya komitmen yang kuat, kamu nikahkan dia dari nothing, bukan siapa-siapa, dan akhirnya kamu menikah sama dia. Kalaupun dia susah, kamu tidak mungkin tinggalkan dia. Kalau dia hartanya makin banyak, lu makin cinta sama dia. Ayo nih serius lah, ayo kita lihat. Kalau susah sama-sama dari pernikahan, naik di atas, saya kasih tahu bagi kita semua, setianya tuh kelihatan. Kalau dulu susah, terus jadi orang sukses, rich, kaya raya dia, susahnya bareng nih, jadi orang yang punya duit yang banyak. Kalau ada cewek yang lain masuk ke rumah tangga dia, saya kasih tahu, itu cewek tidak pernah tahu berdarah-berdarahnya rumah tangga itu. Dia datang masuk karena dia lihat laki kita duitnya banyak. Makanya laki harus jaga mulut. Kalau udah makin duit banyak, ada cewek dekat, ingat, duit gua di bini gua semua. Dia mundur tertib tuh. Aset gua atas nama Yola Fanggidai. Ada amin mah. Iya lu jangan bilang enggak, lu awas lu ya. Tahu semua dia duit gua berapa, dia tahu asetnya semua, dia tahu semua nih bareng nih. Orang susah bareng bos. Naik motor bareng, mana-mana bareng. Lagi hamil dia naik kereta. Kamu ngapain? Mau gaya apa sih? Mau gaya lebih di kelebihan gaya lu, udah gitu doang. Lo susah bareng bos, ngapain? Nikmati. Mau ngomong apa? Apa yang mau kita lihat sekarang? Ada orang yang mau menikah, pisah harta, silakan. Lakinya sebelum nikah bujang, usahanya bagus. Bininya sebelum nikah usahanya bagus. Dua-duanya make money, duitnya banyak. Waktu nikah kita pisah harta, itu komitmen mereka. Karena kenapa? Nanti suatu saat ada something problem dengan lakinya, hartanya tidak dicampur di area sini. Itu ada tuh garis lurus yang model kayak begitu ada. Silakan saja. Karena kenapa? Itu komitmen bersama. Maka tinggalkan orang tuanya menjadi satu kedaging, harus ada kesepakatan dari pasangannya. Nah, bagaimana kita yang sudah menikah? Apakah kita buat komitmen itu atau tidak? Kalau kita buat komitmen itu, jangan ada satupun yang deny dengan komitmen itu dalam sebuah pernikahan. Nggak selamanya loh, laki kita tuh kerjanya begini bos. Nggak selamanya uang itu datang kayak air. Ada saatnya tuh uang itu stop. Kita ini ada fasenya hidup. Dia bisa dapat 1 bulan 2 M buat kamu. Ada saatnya dia turun jadi 100 juta doang loh. Kita harus siap mental di situ. Maka benar Amsal 31, hai perempuan, kumpulkanlah semua itu, manage-lah dengan baik. Bangun pagi, siapkan makanan buat suamimu dan anak-anakmu, supaya suamimu akan berkata apa? Aku bangga, banyak wanita baik, tapi tidak ada yang sebaik engkau. Bahkan anak-anaknya katakan apa? Aku bahagia punya mama seperti dia. Dan saya tahu ibu-ibu itu semua yang ada malam ini. Ya, itu kenyataan sih ya. Ayat 6 kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan apa? 1.
Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diapa? Hakim tidak boleh memutuskan. Manusia tidak boleh menceraikan. Jadi perceraian itu adalah yang tidak dapat diizinkan oleh Tuhan sedikit pun. Keras ya kalau lihat gini ya. Ayat 7. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ini kalimatnya. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Karena kenapa? Ini ada masalah nih saudara. Masalahnya apa? Ada di dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4. Bisa ditayangkan kan? Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 ini ada masalah nih. Lihat ya. Bentar ya. Saya yang bacain aja, saudara perhatikan. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Kasihan sekali nih perempuan. Jadi kalau dia lihat ada tingkah laku yang tidak senonoh, perempuan ini suka hangout dengan laki-laki, perempuan ini tidak menghormati suaminya, dia kasih surat aja cerai, kasih nih perempuan, lu keluar dari rumah. Ayat 2. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain, jadi dia diizinkan seolah-olah dia boleh lagi menikah dengan orang lain, ketemu dengan laki. Ayat yang ketiga. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, udah susah banget nih perempuan, udah diusir karena perilakunya senonoh, ketemu dengan laki yang lain, laki yang tinggalkan. Itu berarti kira-kira yang salah siapa? Hah? Jangan salah ngomong nih. Ini perempuan lebih banyak loh, kita nggak bisa pulang loh. Yang salah siapa? Dua-duanya supaya lebih aman. Bilang perempuan selesai. Ini ibu-ibu semua nih Tuhan Yesus. Ini rambut gondrong semua. Dan jika laki-laki yang kemudian ia tidak cintai lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai lagi dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi lagi dari rumahnya. Atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu meninggal. Ini ya, ini laki yang pertama nikah sama perempuan. Ini perempuan senonoh, diusir keluar, selesai. Laki pertama habis nih. Akhirnya dia ketemu dengan laki yang kedua. Laki kedua juga nggak suka sama perempuan, disuruh keluar. Ternyata laki yang kedua meninggal. Nah, laki yang kedua ini meninggal, maka perempuan ini dia akan kembali kepada suami yang pertama. Baca ini dia, ayat 1 sama-sama, 1, 2, 3 ya. Maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi apa? Nggak gampang. Dia ada cerai, balik sama cowok lain, cerai, balik lagi ke cowok. Wah, itu nggak boleh tuh. Itu yang diterapkan dalam konteks PL. Oke. Sekarang kita masuk Matius yang pasal yang ke-19. Itu yang terjadi karena hukum Musa. Tapi kalau ibu bapak di sini udah ada yang pernah bercerai, terus mau balik lagi dengan pasangan yang lama, oke. Balik aja. Saya gini ya saudara ya, contoh ya. Ini A sama B nikah, terus mereka cerai. Lakinya nggak nikah lagi, ceweknya nggak nikah lagi, mereka sama-sama. Suatu saat Tuhan kembalikan lagi mereka berdua. Boleh datang ke VFC, gue teguhkan. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini A nikah sama B, cerai nih, ingkrah, keluar dia. Tapi mereka nggak, mereka pacaran sih. Yang ini biasalah. Nah, adalah ini yang mau berondong ini. Ini sama ABG umur 25 tahun, ini umur 20 tahun yang mau berondong gitu ya. Karena ini berdua di umur 50. Udah
mau meninggal 60 baru nyatu lagi. Wah, nyatu nih, belum ada ikatan, pacaran tipis lah, nggak ada ikatan. Tiba-tiba mereka balik, ketemu di mana? Di Pik 2, di Pancoran. Pas makan ada dia. Karena udah 55 tahun kan, udah keriput. Ketemu, boleh tuh, di konseling lagi, pemulihan lagi, balik lagi, kita teguhkan, boleh. Yang penting jangan ada ikatan di area ini. Paham ya? Apa kurang jelas? Saya jelasin lagi. Yuk kita masuk ya. Taruh ini masuk. Ayat 9 kita baca yuk. Sama-sama, ini penting ayat ini. 1, 2, 3 ya. Tetapi, yang kuat yuk. 1, 2, 3 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena apa? Zina. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat apa? Ya, nih. Ternyata ada ruang, saudara, bagi mereka yang istrinya berbuat zina. Zina tuh kalimatnya begini, saudara. Porneo dalam bahasa Yunani. Yaitu apa? Melacurkan dirinya dan mengikatkan dirinya dengan orang lain. Lihat baik-baik ya. Jangan cemari tempat tidurmu, kata Alkitab. Jadi kalau orang sudah menikah, maka komitmennya ehad kesatuan. Maka ketika mereka bersetubuh, kata firman Tuhan, mereka tidak didapati waktu telanjang tidak merasa malu. Kenapa? Waktu dia hubungan seks berdua sebagai pasangan suami istri, mengikat secara utuh. Dan ketika dia masuk, someone else atau ada orang yang lain masuk ke dalam area itu, maka dia mencemari tempat tidurnya, maka dia mendinai terhadap keputusannya. Dan orang itu telah mengikat hidupnya dengan orang itu. Jadi porneo, melacurkan dirinya dengan orang itu. Maka orang itu bisa menceraikannya. Konsekuensi logisnya, kalau orang itu menikah, berzina. Orang ini menikah, berzina. Itu masalahnya. Maka orang yang cerai, hidup, dia nikah lagi, dianggap oleh firman Tuhan, dia zina. Nah, gampang ya, saudara. Ini saya ngomong straight to the point berdasarkan Alkitab. Nah, ini area ini, saudara, harus benar-benar hati-hati. Lihat baik-baik ya. Kenapa sih orang selingkuh? Orang selingkuh itu pasti dia cari selingkuhannya yang antitesis dengan pasangannya. Tidak mungkin yang sintetis. Contoh, kalau pasangannya cerewet, pasti dia cari selingkuhannya yang gak banyak ngomong. Kalau pasangannya tekan dia, maka dia cari selingkuhannya yang gak pernah tekan dia. Kalau dia punya pasangan yang begitu posesif, dia cari selingkuhannya yang kasih dia kebebasan. Yang penting dia bisa having sex. Perselingkuhan selalu begitu. Tidak mungkin dia pasangannya posesif, dia cari yang selingkuhannya juga posesif. Saya kasih tahu, dia cepat pulang ke Tuhan. Karena tidak mungkin orang cari pasangan yang lain kalau tidak antitesis. Pasti carinya antitesis. Kalau rumah tanggamu, dia tidak hargai kamu, selesai. Kalau istrimu tidak diperhatikan, dia mau bersolek cantik apapun, engkau tidak pernah puji dia, kamu tidak pernah sayang sama dia, dia akan cari laki-laki lain. Dia tidak mungkin cari, perempuan jarang cari laki-laki lain. Tapi kalau ada orang yang lihat dia, yang memperhatikan dia, pasti dia jatuh. Gak gampang nih. Makanya semua yang hadir dalam ruangan ini nih, kalau ada perselingkuhan, jangan disalahkan satu pihak. Tanya dulu. Tapi dalam psikolog UI, Universitas Indonesia bilang apa? Kalau laki-laki selingkuh, bisa jadi istrinya salah atau lakinya yang salah. Tapi kalau perempuan selingkuh, sudah pasti lakinya salah, belum tentu dirinya salah. Gua nggak setuju. Karena jawaban itu benar secara psikolog. Kenapa psikolog bilang apa? Karena laki-laki itu logika, perempuan itu feel. Perempuan tidak akan mungkin cari another person kalau dia tidak di-touch hatinya. Karena dia lihat cowok ganteng, dia kurang tertarik.
Tapi wanita itu paling nggak tahan kalau digombalin dia. Dia lemah di telinga, laki-laki lemah di mata. Laki-laki lihat cewek cantik, bisa gitu tuh, lihat nggak apa-apa, otaknya mengingininya itu yang nggak boleh. Lihat cewek cantik nih, saya bilang sama saya, tuh cantik ya mah. Oh iya oke. Tapi dia bilang, tuh cantik. Oh lu selesai lu, gua kasih tahu. Cantik wajar, mengagumi cipantuan tuh wajar. Mengingininya, kata firman Tuhan, sama aja engkau berzina. Laki-laki ganteng, wanitanya bilang ini, keren tuh cowok, belum tentu dia suka. Tapi banyak cewek yang cantik, cowoknya jelek. Kenapa? Mulutnya ganteng. Kamu cantik sayang, bagus banget. Kakimu kayak kijang, rambutmu kayak ekor kuda. Aduh, ini salting saudara. Wanita itu kan butuh dihargai, dilindungi dan dipuji kan. Maka bentuklah itu ada kidung agung. Maka kidung agung itu adalah refleksi bahasa cinta dari seorang laki-laki. Istri sama saya 15 tahun nikah. Ya gitu kadang-kadang kalau dia habis gunting rambut, cantik apa? Iya. Gitu lagi. Nanti kayak butuh diakui ya, pasti gitu kan, awal-awal kan. Dia ngomong, dulu waktu lu masih pacaran bilang gue cantik mulu. Ya oke. Oh ternyata wanita itu kan butuh bahasa cinta kan. Laki-laki itu hanya butuh apa sih? Lu hargai dia dan hormati dia. Laki-laki itu simple, jangan lawan dia dan jangan teriakin dia dengan bahasa yang kasar. Dia bisa diam bos, dia main belakang. Dia nggak mau ribut. Saya lihat di TikTok tuh lucu juga ya. Di TikTok nih, perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu kalau salah langsung minta maaf. Bukan kata gue ya, TikTok. Ini supaya clear nih ya, supaya clear ya. Laki-laki itu kalau salah, dia bilang salah. Kalau perempuan enggak. Kalau dia salah, pasti dia tuduh kita. Udah tuduh kita, serang kita. Terakhirnya dia bilang gini, kamu sayang aku nggak? Gitu loh. Nanti terakhir udah tuduh, minta maaf. Ujungnya minta maafnya di ujung. Dia tuh, oh pas saya lihat kiri, bener juga ya. Ini khusus wanita di luar. Kalau di rumah saya nggak pernah. Serius nih. Ini ternyata secara psikologi pasti begitu. Kita semua di dalam area ini nih, gampang kok. Laki itu gampang. Ya dengerin dia aja ngomong. Nggak usah dilawan, nggak usah diapa-apain. Jangan ngomong pakai bahasa kasar sama dia bos. Wanita tuh nggak tahan apa, mulutnya bahaya. You boleh cantik, mulutmu harus baik. You boleh cantik, mulutmu jangan keluar kata-kata silet. Kalau wanita udah ngomong, dia lupa dia lagi bicara sama siapa. You bisa sayat dia. Untuk ngejahitnya lagi butuh waktu yang lama bos. Butuh waktu. Wanita jangan kamu hianati. Sayangi dia dan lindungi dia. Pasang badan buat dia, dia makin sayang sama kamu. Psikis nih. Alkitab bilang kayak begitu. Jadi ini ternyata dalam ranah, kalau kamu cerai sama dia karena zina, artinya apa? Porneo. Telah melacurkan dirinya dan mengikat dengan seseorang dan tidak bisa lepas. Maka ada ruang perceraian itu. Kalau cerai, tidak boleh nikah lagi. Siapa yang nggak boleh nikah lagi? Perempuan itu dan laki itu. Kalau mereka udah cerai, nggak boleh nikah lagi. Tapi kalau salah satu ada yang meninggal, walaupun dia cerai hidup, tiba-tiba lakinya meninggal, boleh nikah lagi. Karena udah ada yang meninggal. Di sini jangan pada berdoa nih. Dia kapan mati aja Tuhan, cepatlah. Karena cerai hidup. Kalau cerai hidup, maka tunggu salah satu ada yang meninggal baru boleh nikah. Kuat-kuatan hidup dia loh. Lewat ruang konseling. Ruang konseling itu, disitulah kita baru lihat latar belakangnya semua jelas. Detil. Oke. 10-11. Lompat ya. Ayat 12 ayat terakhir. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Ayat 12 langsung terakhir. Nah, bagi orang yang gak menikah atau punya kepahitan, Yesus bilang apa? Ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Siapakah mereka? Yang waktu dia keluar dari rahim ibunya, pas dilihat
cacat mental. Waktu dilihat, cacat fisiknya. Waktu dilihat keluar, dia laki tapi berperawakan, berpenampilan, berperasaan seperti wanita. Atau dia keluar perempuan, berperawakan, berperasaan seperti laki-laki. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu laki mendekati perempuan, perempuan mendapati laki. Karena Tuhan menciptakan laki dan perempuan, maka harus lihat backgroundnya. Kenapa anak ini keluarnya laki tapi gayanya kayak perempuan? Karena pasti ada masalah di ruang 9 bulan ibunya treatment apa terhadap anak ini. Jangan-jangan ibunya mengendaki anak ini perempuan tapi yang keluar laki. 9 bulan kena psikisnya kepada bayi itu. Coba deh Bu, orang yang hamil selama 9 bulan marah terus 9 bulan. Kayak tiap hari ribut terus. Keluar tuh anak mukanya jutek banget nih manusia. Ini anak mukanya tegang banget sih, keluar bayi mukanya tegang. Nggak ada bagus-bagusnya nih bayi keluar nih. Saya kasih tau ya. Kita cerita keluarga aja ya. Waktu Yola hamil anak pertama, kita hidup dalam tekanan besar. Sampai istri saya nih pendarahan, saudara. Hampir keguguran. Tekanan ke dia kuat, tekanan ke saya juga kuat. Di area pelayanan saya, tekanan kuat, ke dia juga kuat. 9 bulan, dia hampir distrust dengan keadaan lingkungan society-nya dia. Dia hampir tidak percaya dengan semua orang. Dia sampai begitu. Ternyata keluarlah anak saya Kalista tuh. Nah, anak saya Kalista modelnya kayak gitu tuh. Tiap ketemu orang, ini orang benar gak sih, Bi? Dia nggak bisa dekat sama orang kalau dia tidak kenal orang itu siapa. Kebawa mentalnya. Waktu melahirkan anak pertama, ekonomi saya tidak bilang ekonomi kita waktu itu susah, tidak. Saat itu kita udah punya rumah sih walaupun KPR. Tapi kita sangat hati-hati sekali kayak mau liburan, memang tinggal di Bogor yuk, cari losmen di Bogor. Saat itu ya, awal-awal tuh. Di samping stasiun bus Bogor tuh ada losmen di situ tuh. Ya tidur di situ. Ada berkat tiket Hotel Jayakarta. Kalau lagi tidur tiba-tiba gatel-gatel. Wah, kita pernah ngalamin itu. Udah. Jadi tahu arti prihatin dengan ekonomi yang ada. Bukan kita susah, karena udah ada rumah, lagi KPR, udah ada mobil juga sih Avanza waktu itu. Walaupun tiap 2 kilo sekali isi radiator, karena bocor radiatornya. Masih ingat tuh peristiwa itu. Nah, saya nggak mungkin lupakan peristiwa itu. Nah, akhirnya anak itu sampai besar, setiap beli apa-apa, papi, ay mau beli ini dong papi, boleh nggak pi? Nggak mahal kopi. Mahal nggak sih Pi? Lihat pas lihat 120.000. Bagi dia mahal banget itu. Kenapa? Prihatinnya ada. Nah, pas lahir anak yang kedua beda. Waktu Yola hamil anak kedua, ekonomi kita agak lebih baik, saudara. Tekanan tidak ada, tipis-tipis lah, tapi tidak sekuat anak pertama. Jadi zonanya begitu zona aman sekali. Keluar anak yang pertama nih beda, ketemu. Setiap ketemu orang langsung dekat, Belanja juga gitu, ke mall nggak pernah lihat harga, ambil nih, ambil. Ini sesusah punya nih gue begini nih. Kakaknya bilang, Shalom, itu mahal banget. Enggak, papa banyak duit, udah nggak apa-apa gitu. Kakaknya bilang, lu jangan macam-macam lu, hati lu gitu. Bagus, ada check and balancing. Psikis tuh, psikis. Ada orang yang dilahirkan dari rahim ibunya, memang dia kenapa jadi begini? Tidak dapat kawin karena ia memang lahir dari demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Siapakah mereka? Setiap pacaran diputusin, setiap pacaran disakiti. Lama-lama dia trauma, nggak mau pacaran lagi, memutuskan untuk tidak menikah. Karena kenapa? Orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena apa? Kemauannya sendiri. Oleh karena apa? Kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah yang mengerti. Dan yang ketiga, tipikal orang yang tidak menikah adalah yang berkomitmen untuk menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Romo-romo, ya kan? Yang Katolik kan nggak menikah kan? Ada juga jemaat yang ambil keputusan, padahal dia ganteng. Ada ganteng, kerjaan bagus, punya aset di mana-mana. Yuk kenapa nggak nikah bro? Jawabannya sederhana. Adik-adik gue susah bos, udah nikah, nggak ada yang
kerja, gue punya hati tuh, tolong ponakan-ponakan gue. Terpanggil dia. Good. Itu namanya selibat. Dia ambil keputusan untuk buat Tuhan. Boleh dia begitu. Jadi ada 3 tipikal. 1 dari rahim, 2 karena orang lain, 3 karena keputusan dia secara pribadi. Nah, ini poin yang saya sampaikan bagi saudara sekalian. Biarlah firman yang saya sampaikan ini bisa jadi berkat buat saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.